Cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cek 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 cek. Hai guys, balik lagi sama gua Syamsi, SYAMSI. Oke, balik lagi dengan gue Syamsi di sharing sesi si anak pertama yang udah tertera jelas nih di judul video sama thumbnailnya ya kan. Pasti kalian juga udah ngeliat ya. Sebelum kalian ngeklik video ini kan kalian juga udah baca ya kan. Ya kali enggak. Oke, seperti biasa ya, nggak ada persiapan yang begitu matang untuk gue memulai video ini. Tapi gue juga bingung sih ini berhak disebut video apa enggak gitu. Soalnya kan kalian hanya dengar suara terus ngeliat gambar. Nah gambarnya ini tuh nggak gerak sama sekali, cuma tetap itu aja sampai dari awal sampai akhir. Mungkin bisa disebut video audio ataukah gambar audio, ya terserah deh mau disebut apa. Ya udah, gue minta maaf nih sebelumnya kalau kualitas suaranya ini kurang memuaskan atau bahkan bakal ada suara-suara lain yang masuk dalam video audio ini gitu ya. Oke, sesuai judul dan thumbnail, ya kali ini kita bakal bahas tentang anak pertama ya. Tapi bukan berarti yang boleh dengar video ini tuh hanya anak pertama. Enggak gitu ya guys. Mau kalian anak pertama ke, anak kedua ke, ketiga ke, terakhir ke, atau anak tunggal ke, ya dengerin aja tuh sok atau dengerin aja. Ya walaupun judulnya tentang anak pertama ya, tapi ya menurut gua selagi kalian masih menjadi anak ya dengerin aja. Bukan berarti juga orang tua nggak boleh dengerin, ya dengerin aja deh. Punya video audio ini bebas untuk siapa aja. Cuma ya kita judulnya tentang anak pertama gitu ya. Oke. Anak merupakan anugerah Tuhan, anugerah yang maha kuasa, titipan Tuhan untuk kedua orang tua. Setiap anak yang lahir ke dunia tentu saja mempunyai sifat, peran, dan keunikannya masing-masing. Anak pertama, gue mau nanya, kalau kalian dengar kata anak pertama itu apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian? Apa sih yang kalian bayangkan tentang anak pertama? Mungkin bayangan kalian dan pemikiran kalian tentang anak pertama ini beragam banget ya. Kalau gue pribadi ya, karena gue ini kan anak pertama ya dari 2 bersaudara. Gue tuh punya adik cowok yang usianya gue sama adik gue ini gak terlalu jauh gitu. Gue ini kelahiran 2001 dan adik gue ini kelahiran 2003. Kalau gue pribadi, gue mengibaratkan anak pertama itu, kalau lu tahu judul drama Korea itu ya, anak pertama itu ibaratnya it's okay not be okay. Paham lah maksud gue apa it's okay not be okay itu gitu. Anak pertama tuh ibarat kata mah kayak awal kebahagiaan orang tua gitu, pucuk dari kebahagiaan orang tua gitu, harapan bagi keluarga, terus orang yang bakal ngangkat derajat keluarga, orang yang bakal membawa nama baik keluarga. Ibarat katanya mah anak pertama itu kayak sebuah cahaya dalam keluarga. Tapi bukan berarti anak yang lain bukan cahaya. Tolong ya, bijak dalam berpikir nih. Gue nggak bilang kalau posisi anak pertama ini tuh spesial. Ya, gue nggak bilang kalau posisi anak pertama ini spesial, karena kan setiap anak yang lahir ke dunia kan punya perannya masing-masing ya. Dan orang tua juga punya harapan tersendiri untuk setiap anaknya gitu. Dari anak yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya gitu kan. Ya anak itu punya keistimewaannya tersendiri di mata orang tuanya, ya nggak sih? Ya dong. Nah di sini ya balik lagi gue mau bagi sedikit pengalaman tentang peran gue sebagai anak pertama. Kalau kata orang-orang mah anak pertama itu ya keras kepala, terus cuek, terus terlihat galak, sikapnya dewasa, penyayang, mudah stres, kalau marah itu nggak ingat dunia, terus disalahin mulu, mandiri, kerja keras, andalan keluarga, suka mengalah, dan banyak lagi yang lainnya sih tentang persepsi tentang anak pertama ini. Nih untuk kalian yang anak pertama nih, kalian setuju nggak sih sama definisi yang di atas yang tadi gue sebutin? Ya kalau gue pribadi sih ada beberapa yang gue setujui dan ada yang enggak. Seperti kata gue yang sebelumnya bahwa anak pertama itu it's okay not be okay. Anak pertama itu dididik ya untuk mandiri tentu saja, untuk berani bertanggung jawab,
dan untuk bekerja keras pastinya. Ada yang bilang anak pertama tuh harus terlihat kuat, bahunya harus kuat baja, pundaknya harus bisa menanggung beban yang berat. Gimana ya aku harus menyangkalnya? Kalau dibilang harus kuat ya, kita manusia kan punya titik lemahnya bukan? Ya tapi kan kita juga terkadang dipaksa kuat oleh keadaan gitu. Ya gak sih, kuat karena keadaan. Terus kalau dibilang bahunya harus kuat baja ya, aku pribadi sih bisa rapuh ya. Terus kalau dibilang pundaknya harus menanggung beban, ya gue pribadi juga kadang hampir menyerah dan ingin membuang beban-beban yang sedang yang ada di pundakku ini. Tapi ya kenapa gue nggak bisa kenapa gue nggak nyerah aja gitu dari dulu ya kan? Ya kenapa dari dulu itu gue kenapa nggak nyerah aja gitu? Ya mungkin jawabannya karena kalau gue pribadi jawabannya karena gue punya tujuan tersendiri nih untuk hidup gue. Jadi nggak ada alasan gue. Jadi buat apa gue menyerah sebelum gue mencapai tujuan gue ini gitu. Itu sih dari pemikiran gue atau perspektif gue ya, kayak gitu sih kalau gue mah. Ya kalau ditanya lo kok bisa sih sekuat ini, kok lu bisa sih, kok lu bisa kuat sih, ya itu semua tuh gak semudah yang kalian bayangin gitu. Ya gue kuat karena keadaan, gue kuat karena gue ada tanggung jawab, gue kuat karena gue punya tujuan tersendiri dalam hidup gue, dan gue ini kuat karena ya orang tua gue khususnya. Gue paham betul bahwa orang tua gue tuh menaruh banyak harapan besar dalam diri gue, dan gue juga paham dari harapan orang tua gue tersebut apa sih yang harus gue lakuin itu. Nah di pikiran gue kalau gue rapuh pasti ada yang lebih rapuh dari gue. Terus kalau gue menyerah pasti ada 4 bola mata yang akan menangis karena tahu nih anak yang ia harapkan ini itu menyerah gitu di sebelum berjuang ataupun di tengah perjalanan kayak gitu loh. Ya kalau ditanya 4 bola mata itu siapa sih, so penting itu ke mereka ya? Tentu saja ibu dan bapak gue. Ya ditanya penting ya sangat penting lah. Mereka yang udah ngelahirin gue, mereka yang udah didik gue sampai sekarang. Ya kenapa gue nggak balas jasa mereka gitu, ya nggak sih? Lagi nih sekarang ya, gue ini udah berada di fase dewasa, fase sedang membangun mimpi-mimpi, fase mengejar cita, fase ingin menggapai harapan. Bukan main, bukan sih rasa bangga kedua orang tua gue kalau ngelihat gue nih anak pertamanya udah sampai di fase ini gitu. Anak pertama yang dulu ya selalu tuntut untuk berjalan, ia jaga agar gak jatuh. Tapi sekarang nih anak pertama ini tuh udah bisa berjalan sendiri, udah bisa bangkit sendiri gitu. Tapi bukan berarti gue gak butuh peran mereka. Gue butuh, sangat butuh bahkan peran mereka. Ada atau gak adanya mereka di sisi gue, mereka kan tetap menjadi kekuatan terbesar gue, obat paling mujarab bagi gue, sumber semangat dalam diri gue. Doa mereka itu nyata banget buat gue. Gue bisa lihat di bola mata kedua orang tua gue ini ada begitu banyak harapan untuk anak pertamanya. Mereka tuh hanya ingin anak pertamanya ini berhasil dan baik-baik saja gitu. Ya harapan orang tua tuh kepada anak itu besar banget gak sih? Kalian coba deh perhatiin orang tua kalian deh. Pasti dia tuh kayak punya harapan besar untuk yang ditanamkan untuk anaknya ini, ya gak sih? Gue bisa ngerasain ya gimana rasa senangnya orang tua gue nih ketika gue bercerita akan hal-hal keberhasilan gue gitu. Walaupun ya keberhasilan yang gue capai ini kecil, tapi bagi mereka itu keberhasilan gue punya besar banget gitu. Gue bisa lihat juga gimana bangganya mereka ketika gue itu mendapatkan hasil yang bagus. Kalau ditanya emangnya kalau ditanya emang jalan lu semulus itu ya kalau boleh jujur ya enggak. Jalan yang gue lalui ada batu-batunya juga kok, ada duri-durinya juga kok, ada luka-lukanya juga kok. Tapi untuk memberikan itu sama orang tua gue ada hati, gue nggak punya nyali, dan gue nggak punya kesempatan untuk
ya nyali gue ciut kalau soal berbicara tentang karena bagi gue tuh perihal rapuhnya gue ya biar gue aja gitu yang tahu, mereka nggak usah. Dan gue juga nggak mau melibatkan mereka dalam situasi gue yang nggak sebaik yang mereka pikirkan. Kalau dibilang rapuh ya gue nggak bisa ngelak itu, tapi gue rasa setiap anak tuh bukan cuma anak ini berlaku untuk semua anak. Kita tuh sebagai anak tuh pasti punya hati yang dimana itu kita nggak mau membagi sedih kita kepada orang tua kita, ya nggak sih? Pasti kita nih selalu nyari cara buat terlihat baik-baik saja bukan di depan orang tua, ya nggak sih? Iya kan? Ya dong. Mungkin kalimat-kalimat ini gue nggak bisa sampein ke mereka, cuma mungkin gue bakal nyampein di sini mewakili sebagai seorang anak gitu. Ada beberapa kalimat yang gue sampaikan ke mereka tanpa mereka tahu gitu. Ya biar kalian pendengar yang dengerin ini aja gitu yang tahu, dan gue juga tahu pasti kalian pengen menyampaikan kalimat-kalimat itu kepada orang tua kalian, tapi kalian gak punya hati, gak siap untuk melihat air matanya mereka jatuh, gak siap untuk melihat mereka lemah gitu karena anaknya ini juga lemah. Yang gitu aja sih dari gue. Nah, oke, kalimat itu berguna, kalimatnya ada banyak sih, ya udah gue ungkapin aja ya. Bu, Pak, anak pertamamu ini hancur. Dalam langkahnya, ternyata ia masih terbata-bata, masih lulu lantah. Bahkan, anak pertamamu ini tak jarang kehilangan arah, Bu. Pak, banyak kalah, keluh dan kesah yang ingin aku sampaikan. Tapi tak ada tenaga dan tak sampai hati diri ini untuk membuat ibu dan bapak terluka. Terluka karena nyatanya anak yang diharapkan ini dalam keadaan tak baik-baik saja. Semuanya gak ada yang baik-baik saja, Bu. Pak, maafkan anakmu ini karena memberikan cerita palsu hanya karena ingin membuat ibu dan bapak tersenyum. Maafkan anakmu ini yang ternyata hanya memberikan kebahagiaan palsu untuk kalian. Bu, Pak, bisakah aku kembali sekecil dulu? Bisakah aku kembali menjadi anak kecil yang tak mengerti apa-apa? Bisakah aku menjadi anak kecil yang selalu mengaduk pada ibu dan bapak ketika aku sedang menangis dan disakiti? Bu, Pak, aku ingin kembali dalam pangkuan kalian. Aku ingin kembali dalam gendongan kalian. Anakmu ini lelah berjalan sendirian. Bu, Pak, tawa yang ditampilkan anakmu ini palsu. Setiap kata gak apa-apa, aku baik-baik saja, itu hanya kalimat pereda. Tidurku hanya sekadar istirahat yang singkat. Isi kepala ini penuh dengan pertanyaan. Bisa gak ya gue bahagiain mereka? Isi kepala ini riuh dengan pikiran akan kekhawatiran masa depan. Bu, Pak, tolong doakan aku ya. Semoga anakmu ini yang pura-pura terlihat kuat bisa melewati semua ini. Mampu menghadapi segala macam cobaan dan rintangan. Mampu bangkit kembali atas setiap gagal yang menghampiri. Bu, Pak, Aku ternyata tak sekuat yang ibu bapak bayangkan. Tapi aku mohon, kuatkan anakmu ini lewat doa kalian. Bu, Pak, mandiriku ini selama ini ternyata bohong. Bahagia yang aku ceritakan ternyata hanya sekadar cerita, bukan fakta. Aku lemah, Bu. Aku lemah, Pak. Bu, Pak, tolong tetap sehat. Aku memang semakin tumbuh menjadi dewasa, tapi ibu dan bapak juga semakin dimakan usia. Aku masih butuh peran kalian, jadi tolong jangan pergi. Anakmu ini belum sampai di garis finish. Tunggu ya, Pak. Tunggu ya, Bu. Setengah perjalanan lagi, mungkin anakmu ini akan memberikan kebahagiaan yang benar-benar nyata untuk kalian.
Setengah perjalanan lagi, mungkin anakmu ini akan mewujudkan harapan kalian. Tunggu saja ya Pak, tunggu saja ya Bu. Kalau ibu dan bapak bisa kuat, kenapa aku harus lemah? Harapan itu akan segera kupersembahkan untuk kalian. Tuhan, aku mohon kepadamu, kuatkan lagi pundakku, mudahkanlah langkahku, karena harapan keluargaku ada padaku. Bu, Pak, aku memang sudah dewasa, tapi tolong tetap anggap aku anak kecilmu yang masih butuh pelukanmu. Dewasa hanyalah sikapku, tapi perhatian kalian masih sangat aku butuhkan. Maaf, kalau selama ini anakmu ini hanya merepotkan kalian berdua. Maaf, jika anakmu ini belum bisa memberikan apa-apa untuk kalian, belum bisa memberikan kebahagiaan walaupun seringkali kalian bilang, kebahagiaan ibu dan bapak, ya kebahagiaan kamu juga. Kalau kamu bahagia, ya ibu sama bapak juga bahagia. Iya Pak, iya Bu, aku akan selalu bahagia demi kalian berdua, dan demi diri aku juga. Bu, Pak, maaf jika anakmu ini terkadang egois. Sekali lagi, anakmu ini minta maaf untuk setiap sikap dan sifat yang selama ini menyakiti hati kalian berdua. Oke teman-teman, itulah beberapa kalimat-kalimat atau mungkin ini bisa dibilang pesan ya untuk ibu dan bapak. Walaupun gue pribadi gak berani nyampein ini ke mereka sih ya. Ya biar yang penting apa yang ada di dalam isi hati ini bisa keluar gitu, daripada mandat di dalam kan juga gak enak ya. Ya mungkin untuk sharing sesi si anak pertama ini cukup sampai di sini kali ya. Ya sekali lagi gue minta maaf kalau apa yang gue sampein ini gak jelas atau berbelit-belit atau ngalor ngidul gitu, atau mungkin ya maknanya gak nyampe di otak kalian maupun hati kalian gitu ya. Mungkin sampai jumpa di sharing sesi selanjutnya. Kalau misalnya ada request dari kalian boleh tulis di komen aja ya. Semoga kalian gak bosan juga dengerin suara gue dan gak bosan juga denger kalimat-kalimat yang gue sampein, yang kalimat-kalimat ini ya gak jelas atau gimana lah ya, maaf ya sekali lagi. Bye bye, sampai jumpa guys.